Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang manusia purba dan nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, sebelum Bapak jelaskan, manusia purba itu sendiri sebenarnya nama lainnya adalah manusia prasejarah. Jadi manusia yang hidup di zaman prasejarah. Kalau yang zaman prasejarah itu sendiri kemarin kan Bapak udah jelasin, yaitu zaman di mana manusia-manusia tersebut itu belum mengenal tulisan. Oke, bisa kalian lihat manusia-manusia purba ya, itu ada tahapannya ya. Yang pertama tuh, yang pertama kali ditemukan adalah Pithecanthropus erectus. Ditemukannya di Trinil, Jawa Timur oleh Eugene Dubois dari Inggris. Jadi ini Pithecanthropus erectus itu manusia yang menyerupai kera. Nah, lanjut, Meganthropus itu adalah manusia purba yang ditemukan di Surakarta, Jawa Tengah oleh von Koenigswald dari Belanda. Kalau ini manusia yang benar-benar menyerupai kera, kalau yang tengah-tengah setengah kera, setengah manusia. Nah, selanjutnya ada yang namanya Homo sapien. Itu tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Jadi ini udah manusia udah normal, meskipun ada sedikit rupa keranya, tapi sudah normal. Oke, lalu apa kalian selaku umat beragama percaya dengan adanya teori manusia purba tersebut? Mari kita kaitkan dengan pemahaman dari para ulama sekaligus penjelasan dari Quran dan hadis. Oke, di dalam sebuah hadis atau sebuah riwayat tentang kisah kehidupan Nabi Musa, ada suatu suku di dalam kaum Bani Israel, yaitu kaum Bani Israel itu sebenarnya itu kaum dari Nabi Yakub, tapi berlanjut sampai ke kaumnya Nabi Musa. Nah, dalam kaum Bani Israel yang ada suatu kaum Bani Israel, beberapa kaum dari Bani Israel itu sendiri yang tinggal di negeri Ailah, yaitu negeri yang dekat dengan Laut Merah. Nah, yang tinggal di situ beberapa dari kaum Bani Israel yang tinggal di negeri Ailah itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Oke, di suatu kisah, penduduk kaum Bani Israel yang tinggal di negeri Ailah itu menerima azab oleh Allah, yaitu semua penduduk tersebut menyerupai kera karena mereka melanggar perintah Allah, yaitu dilarang bekerja dan hanya diperbolehkan mengutamakan beribadah pada Allah pada hari Sabtu. Jadi ketika itu pada hari Sabtu mereka menggunakan waktunya itu untuk menangkap ikan, bukan untuk beribadah. Jadi karena hal tersebutlah semua penduduk kaum Bani Israel yang tinggal di negeri Ailah itu dikutuk atau diazab oleh Allah, yaitu semua penduduknya itu menyerupai kera. Jadi awal mula adanya teori manusia purba yang tadi Bapak jelaskan, itu awal mulanya dari sini. Penduduk kaum Bani Israel yang tinggal di negeri Ailah itu menerima azab dari Allah, yaitu semua penduduknya menyerupai kera. Oke, kenapa kaum Bani Israel yang tinggal di negeri Ailah itu hari Sabtunya lebih memilih menangkap ikan? Karena apa? Karena selain hari Sabtu itu ikan-ikan itu gak mau nongol. Selain hari Sabtu itu ikan-ikan gak mau nongol, dan hari Sabtunya itu ikan-ikan itu langsung nongol. Jadi kalau misalkan ditangkap itu tinggal nyerok doang, tinggal pakai saringan, langsung ikannya dapat banyak. Beda dengan selain dari Sabtu. Selain dari Sabtu, ikan-ikan pada gak mau muncul. Nah, itu penyebabnya. Jadi kaum Bani Israel lebih memilih
hari Sabtu itu untuk menangkap ikan. Dan itu kaum Bani Israel itu juga licik. Udah tahu hari Sabtu itu untuk beribadah, tapi malah menangkap ikan. Jadi kaum Bani Israel itu memasang pada malam Sabtunya itu memasang jala. Jadi supaya apa? Supaya hari Sabtu itu dia bisa punya waktu untuk beribadah. Nah, makanya itu sebutnya licik. Oke, ini ada suatu ayat. Nah, kalian baca tuh bunyinya, walaqad alimtum wallazina tadaw minkum fis sabti wa faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in, yang artinya, dan kalian telah mengetahui kisah orang-orang yang melampaui batas pada hari Sabtu, maka kami katakan pada mereka, jadilah semua monyet-monyet yang hina. Al-Baqarah surat yang pertama, surat yang kedua, ayat ke-65. Jadi itu mereka itu udah tahu hari Sabtu itu tidak boleh bekerja, hanya mengutamakan ibadah. Tapi dia licik. Malam Sabtunya dia masang jala, terus hari Minggunya atau hari Ahadnya dia bisa nangkep ikannya. Padahal itu juga tidak diperbolehkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia tadi. Oke, nenek moyang bangsa Indonesia terdiri dari beberapa teori. Ada yang teori dari para sejarawan, ada juga yang menurut pendapat para alim ulama. Oke, dari sejarawan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari suku Austronesia yang menganut kepercayaan animisme atau kepercayaan terhadap roh leluhur. Jadi menurut para sejarawan itu, nenek moyang bangsa Indonesia itu menyembah roh-roh atau percaya terhadap roh-roh leluhur. Nah, suku Austronesia itu terdiri dari Proto-Melayu itu dari Yunan, yang kedua itu ada Deutero-Melayu dari Dongson. Oke, kita balik lagi. Ada yang tadi udah dijelaskan menurut teori sejarawan. Sekarang kita lanjut ke teori dari nenek moyang bangsa Indonesia menurut pendapat para alim ulama. Oke, menurut pendapat dari para alim ulama, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang kalian ketahui, itu dalam kisahnya Nabi Nuh, ketika ada banjir besar, tahu kan kisahnya Nabi Nuh? Itu terjadi banjir besar yang menenggelamkan seluruh umat manusia yang menyembah berhala. Yang selamat adalah orang-orang yang benar-benar menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada banjir besar, Allah memberikan petunjuk pada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Supaya apa? Supaya menampung orang-orang yang benar-benar hanya mau menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa ditampung di bahtera itu. Jadi ketika banjir besar mereka diselamatkan. Oke. Ketika banjir besar manusia habis, tinggal sekitar 80-an orang, termasuk tiga anak Nabi Nuh. Sebenarnya ada 4, hanya saja yang satu Kan'an itu tidak bisa diselamatkan karena Kan'an itu lebih memilih naik ke gunung yang lebih tinggi. Meskipun Kan'an itu naik ke gunung yang lebih tinggi, dia tetap ditenggelamkan. Karena apa? Karena anaknya yang bernama Kan'an itu sudah kafir. Oke. Nah, anak Nabi Nuh yang selamat itu ada 3. Yang pertama Sam, Ham, sama Yafet. Nah, ini dari ketiga anak ini membentuk sebuah
ras baru, peradaban baru. Oke. Nabi Nuh, anaknya Sem. Yang pertama tuh anak Nabi Nuh yang selamat adalah Sem. Nanti ketika Sem keturunannya yang lahir dari keturunan Sem yaitu jadi orang-orang Arab, Yahudi, Syam sama India. Jadi kesimpulannya keturunan Sem itu badannya tegak, hidungnya mancung, rambutnya ikal. Nah, itu yang anaknya yang Sem beserta keturunannya nanti. Nah, kalau yang itu anak Nabi Nuh yang bernama Ham, itu jadi keturunannya ini akan menjadi ras Afrika, yang artinya itu orang keturunan Ham, orang-orang berkulit hitam. Nah, lanjut, anaknya Nabi Nuh yang selamat adalah Yafet, yang nanti membentuk keturunannya orang-orang Cina. Jadi kesimpulannya yang keturunan anak Nabi Nuh yang bernama Yafet itu rambutnya lurus, matanya sipit, kulitnya putih, hidungnya pesek. Lalu Indonesia itu dari mana? Oke. Nikahlah keturunan Sem yang orang India dengan yang keturunan Yafet yang Cina nih. Jadi campuran antara keturunan Sem yang India dengan Yafet, perkawinan campuran antara yang India tuh yang keturunan Sem yang India dengan keturunan Yafet yang Cina. Jadi orang-orang Indonesia ada yang badannya tegak tapi matanya sipit, hidungnya mancung, terus kulitnya matanya sipit, rambutnya ikal tapi hidungnya pesek. Jadi macam-macam. Oke, thank you. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Next time, untuk pembahasan yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ibadahnya jangan sampai tertinggal, dan juga jaga kesehatan. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.